Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumihar Menita, NIM 2020202126, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfiyah, MPD. Saya akan menjelaskan 7 judul materi Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA. Saya awali dengan judul Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sebagai rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Bukan itu saja, Al-Quran juga sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan Allah yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Allah menurunkan pedoman sebagai hidayah untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim mengetahui dan memahami pedoman hidup yang telah diwahyukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Anfal merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surah Madani. Dari keseluruhan total 75 ayat, salah satu ayatnya yaitu ayat ke-72. Ayat ini membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. 3 golongan ini diantaranya, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Golongan kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Golongan ketiga adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Yaitu selanjutnya surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran yang termasuk surah yang menjelaskan tentang ajaran moral. Surah Al-Hujurat ayat 12 adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan. Sebagaimana surah Al-Hujurat secara keseluruhan, ayat 12 ini juga tergolong Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijriah. Nama surah ini diambil dari sebuah kalimat, yaitu pada ayat 4 yang berarti kamar. Di sini saya akan menyebutkan perilaku yang mencerminkan surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam, meski harus mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, tolong-menolong antar sesama muslim seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita.
Selanjutnya, membina ukhuwah antara sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahim. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, orang-orang yang beriman haram hukumnya menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Yang kedua, orang-orang yang berbuat gibah, mencari-cari keburukan orang lain, serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya dosa. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menggibahi orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Yang keempat, diwajibkan orang-orang beriman untuk senantiasa bersikap husnuzon atau berprasangka baik di segala bidang kehidupan. Selanjutnya yang terakhir, Allah Maha penerima taubat para hambanya yang mau berserah diri dan tawakal kepadanya. Judul yang kedua yaitu surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Al-Quran mempunyai berbagai macam fungsi. Salah satunya itu adalah bahwa Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber ajaran dalam Islam. Al-Quran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit. Baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluannya. Selain itu, dengan turun sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad SAW akan lebih mudah menghafal serta meneguhkan hati orang yang menerimanya. Lama Al-Quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan intisarinya. Surah Al-Isra ayat 32 melarang seseorang untuk berbuat zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang, namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini walaupun hanya mendekati perbuatan zina tersebut, agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih besar. Karena keinginan untuk berbuat zina ini berasal dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat. Maka dari itu sikap berhati-hati agar tidak terjatuh di dalamnya lebih diutamakan. Dikarenakan apabila seseorang telah berani mendekati faktor-faktor yang menjadi sebab perzinaan, maka tidak ada jaminan untuk seseorang tersebut masuk dalam perzinaan. Surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya hukum perzinaan. Kepada perzinaan, perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya.
Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensinya, iman adalah melaksanakan hukum Allah. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Berikutnya, surah Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Kerja dalam Islam bukan hanya sekedar rutinitas harian yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kerja dalam Islam merupakan ibadah yang menuntut kesungguhan. Seperti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Islam telah memberikan contoh bagaimana beliau bekerja dan berusaha untuk urusan dunia dengan usaha sungguh-sungguh. Bahkan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau, pernah memberikan nasihat kepada para sahabat. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Di Quran Surah Az-Zumar ayat 39 ini terdapat isi kandungan. Yang pertama, Allah memberikan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah, sesuai kemampuan. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Berikutnya kandungan surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam berproses dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilai oleh Allah. Yang keempat, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hamba. Yang kelima, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Yang selanjutnya, Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, serta Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Surat Yunus. Yunus yaitu Nabi Yunus adalah surah ke-10 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah, kecuali ayat 40, 94, dan 95 yang diturunkan pada kota Madinah. Surah Yunus terdiri atas 109 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, kecuali ayat tersebut yang tadi, yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Surah ini dinamai surah Yunus karena dalam surah ini terutama ditampilkan kisah seorang Nabi Yunus alaihissalam dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya.
Golongan surah As-Saba'ut Tiwal atau 7 surah yang panjang, sebagian besar surah Yunus tergolong Makkiyah, yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kecuali ayat-ayat yang tadi, yang termasuk Madaniyah. Dalam penggolongan surah, surah Yunus termasuk kategori surah Al-Mi'un, yaitu surah-surah Al-Quran yang ayatnya berjumlah seratusan karena surah ini terdiri dari 109 ayat. Namun ada juga yang berpendapat surah ini termasuk dalam Mushaf Utsmani. Surah ini merupakan surah ke-51 yang diturunkan setelah surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran dan sebelum surah Hud, surah ke-11. Seluruh isi surah ini masuk ke dalam juz 11 dan diletakkan setelah surah At-Taubah dan sebelum surah Hud. Surah ini terdiri atas 11 ruku. Sedangkan topik utama yang dibahas dalam surah ini meliputi masalah akidah, iman kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul-Nya, serta hari kebangkitan dan pembalasan. Surah Yunus diawali dengan ayat mutasyabihat, Alif Lam Ra, dan diakhiri dengan ayat yang membahas perlunya mengikuti aturan Allah dan bersabar, baik dalam ketaatan maupun musibah. Surah ini dinamakan Yunus, merupakan sebuah simbolikal dan bukan berarti surah ini berkisah kisah Yunus. Bahkan kisah terpanjang dalam surah ini adalah kisah Musa dan Bani Israel dengan Fir'aun, yaitu pada ayat 75 hingga 93. Hanya ayat ke-94 dari surah inilah yang menyebutkan kata Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Yunus ayat 40. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Berikutnya surah Ali Imran ayat 190-191 dan surah Ali Imran ayat 159. Manusia-manusia tersebut sering dimakan kaum ulul albab, yaitu manusia yang selalu berzikir atau mengingat kepada Allah, selalu memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dalam surah Al-Imran ayat 190-191 yang menerangkan tentang alam semesta yang di dalamnya terdapat fenomena-fenomena untuk dijadikan objek berpikir dan merenung. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini tidak diciptakan untuk menjadi sia-sia, namun diciptakan untuk memberikan hikmah yang dapat ditangkap oleh ulul albab. Dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan beliau.
Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190-191 yang menjelaskan tadi tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, mereka itu merasa tenang dalam kesibukan mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Bahwasanya keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seorang mukmin yang mau menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Dalam surah Al-Imran ayat 159 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tadi untuk meminta maaf atas kesalahan mereka terhadap beliau. Selanjutnya Quran surat Al-Luqman ayat 13, 14 dan Al-Hujurat ayat 10. Isi kandungan surah Luqman ayat 13 dan 14 ini adalah Luqman merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Quran sebagai nama surah. Keistimewaan Luqman dicerminkan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Luqman ayat 13 dan ayat 19 bahwa 1. Nilai pendidikan dan sosial yang terkandung dalam Quran surah Luqman ayat 12-19 meliputi sikap bersyukur atau pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti kepada orang tua, beramal soleh, beribadah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Secara tekstual, surah Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki dua poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu yang telah berjasa selama mengandung. Adapun implikasi Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 adalah pendidikan akidah, pendidikan akhlak. Selanjutnya, kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 yaitu orang-orang mukmin. Meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah imaniyah. Bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin, merekalah yang wajib mendamaikan. Selanjutnya, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai itu banyak orang. Orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Judul yang terakhir ialah surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat 48. Agama adalah suatu sistem keyakinan yang berisikan suatu ajaran dan juga petunjuk untuk penganutnya supaya selamat. Selamat dari api neraka dalam kehidupan setelah mati. Agama juga sebagai sarana manusia untuk melakukan hubungan atau komunikasi dari agama yang satu kepada agama yang lainnya.
Surah Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuatlah baik kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling." Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk. Di dalam agama Islam, Al-Quran adalah sumber ajaran yang tertinggi. Selanjutnya, Al-Maidah adalah surah kelima dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 120 ayat. Nama Al-Maidah sendiri memiliki arti hidangan. Dalam surah tersebut diceritakan peristiwa perjamuan Nabi Isa alaihi salam dengan hidangan yang turun dari langit yang bermakna sebuah anugerah. Surah Al-Maidah diturunkan di kota Madinah. Ayat-ayat di dalamnya diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah sewaktu melakukan haji terakhir, yaitu Haji Wada. Kandungan Surah Al-Maidah ayat 48, yaitu 1. Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu sebagai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakannya di dunia. Yang kelima, secara umum kandungan surah Al-Maidah ayat 48 adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Semoga dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya benar-benar mohon maaf kepada Allah. Saya benar-benar mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.